worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, my God, I worship you. Shalom, selamat siang para wanita yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada siang hari ini kita akan mengikuti bersama-sama ibadah Faithful Woman Service atau FWS yang akan dilayani oleh hambanya Ibu Fiona Pais. Kiranya pada siang hari ini kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat membuat iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus makin bertambah. Kita akan semakin tetap tenang dan tetap berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita di tengah badai pandemi COVID-19 ini. Sebelum kita memulai ibadah FWS pada siang hari ini, mari bersama-sama kita berdoa, bersatu hati dan bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan, anugerah dan kasih-Mu yang senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami. Senantiasa berlimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bapa, pada siang hari ini kami kumpul bersama Tuhan untuk mengikuti ibadah Faithful Woman Service Tuhan dengan tema Calm in the Storm. Bapa, kiranya Engkau mau pimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Engkau pimpin hamba-Mu akan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa kami semua akan diberkati Tuhan, diberikan kekuatan Tuhan untuk menghadapi badai pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka hati kami lebar-lebar. Biarlah firman-Mu benih, firman-Mu ini akan tabur di tanah Tuhan yang subur Bapa, sehingga kami boleh berbuah lebat Tuhan, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, amin, haleluya. Mari kita bersyukur bersama-sama dengan mengangkat pujian ini. Mari kita katakan dengan iman, haleluya, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita
bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Syukurku, lebih sungguh lagi katakan, ku naikkan syukurku. Musik memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untukku tak akan berhenti. Lebih sungguh katakan, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu, kita akan lebih lagi memuji dan menari bagi Dia. Amin. Kita mau datang ke bait-Nya, membawa ucapan syukur kita. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai
anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi datang ke hadirat-Mu Bapa. Sebab kami selalu merindukan, jiwa kami merindukan hadirat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Bapa. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita angkat pujian dengan sungguh-sungguh. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepada-Mu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Oh, mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Ini kami, jiwa kami Bapa merindukan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, layakkan kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Betapa kami sangat kagum Tuhan. Kami selalu merindukan-Mu Tuhan. Kami haus akan Engkau Yesus Tuhan. Ku bersyukur kepada-Mu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku bersyukur
Tuhan. Halo rekan-rekan wanita dimanapun berada, siapapun Anda, apapun kondisi Anda saat ini, saya ucapkan shalom, salam damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Ya, kita sudah mendekati di ujung bulan Agustus ya. Ini 3 hari lagi nih kita sudah masuk di bulan yang baru nih, September. Wow, gak kerasa nih 2021 tinggal sekitar 3 bulan lebih lagi lah ya. Ayo semangat, tetap semangat kita para wanita untuk menjalani sisa tahun ini ya, dengan kekuatan dan pertolongan yang dari Tuhan pastinya. Ya, seperti judul yang akan saya bagikan lewat renungan hari ini adalah Calm in the Storm, atau tenang di dalam badai atau di tengah badai. Seperti yang kita tahu saat ini kondisi kita ada di masa-masa PPKM. Saya nggak tahu nih udah di level berapa PPKM kita, tapi yang pasti saya percaya kita semua bisa melewati ini karena pertolongan dari Tuhan. Amin. Sampai hari ini kita masih bisa melewati, kita masih bisa tetap tegar berdiri karena pertolongan dari Tuhan. Mudah-mudahan PPKM ini bisa cepat selesai, kondisi kenaikan COVID ini bisa menurun, semakin menurun, mengecil, sehingga kita bisa beraktivitas seperti semula lagi. Amin. Oke, saya akan mengajak kita untuk langsung saja mulai membuka Alkitab kita. Mari kita buka dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Saya ingin membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita semua, biar kiranya ini boleh menguatkan setiap rekan-rekan wanita yang menyaksikan. Oke, dari Markus 4 judulnya adalah Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Ini kisah yang kita udah tahu dari zaman dulu ya. Waktu kita masih kecil, bahkan ada lagunya di sekolah minggu. Waktu murid-murid di dalam kapal, ditimpa ombak besar angin sakal. Hati mereka semua amat takutlah, serta menyerukan Tuhan tolonglah. Diam angin itu perintahnya, terus tenanglah angin ombaknya. Sungguh Tuhan amat berkuasa, hingga ombak angin ikut perintahnya. Nyanyinya sih gampang, tapi kadang-kadang kita lupa tuh ya waktu saat kita sedang mengalami badai yang datang dalam hidup kita. Nah, kalau dengar kata-kata badai, saya yakin setiap kita otomatis mindset kita tuh akan selalu berpikir pada hal-hal yang negatif setiap kali mendengar kata badai. Karena memang konotasinya kalau badai itu urusannya pasti dengan hal-hal yang negatif. Waktu saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata badai diartikan seperti ini. Badai itu artinya angin kencang yang menyertai cuaca buruk yang datang dengan tiba-tiba. Kemudian arti berikutnya, salah satu bentuk gangguan cuaca yang terkadang terjadi akibat dampak cuaca yang ekstrim. Kemudian arti yang berikutnya, badai ini biasanya berlangsung singkat dan hampir selalu dikaitkan dengan petir, guntur, awan tebal, hujan yang lebat, hingga hujan es dan angin kencang. Ya, tadi dikatakan datangnya itu tiba-tiba, tapi biasanya berlangsungnya singkat. Nah, itu yang harus kita masukin tuh di kepala kita. Bentuknya hampir selalu dikaitkan dengan petir, guntur, awan tebal. Nah, badai apa yang sedang dialami oleh rekan-rekan saat ini? Petir,
Petir mungkin bisa berarti kematian atau ketakutan. Seperti kita sering mendengar berita kisah-kisah yang orang mungkin sedang bekerja di sawah, kemudian dia berteduh di gubuk lalu tersambar, ditemukan tewas tersambar petir. Ya kan, itu petir bisa berarti kematian atau ketakutan, bisa juga guntur. Guntur itu kan bunyi gemuruh ya. Bisa saja kita mendengar kabar-kabar yang menggemparkan seperti yang terjadi hari-hari ini. Kabar mengenai COVID, rekan-rekan terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka terpapar COVID, bahkan ada yang sampai harus meregang nyawa meninggalkan bumi ini. Dan itu sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat membuat kita merasa terteror kadang-kadang. Juga badai itu bisa berupa awan tebal yang artinya kesedihan ya, seperti tadi. Kabar mengenai kematian, kabar mengenai hal-hal yang gak enak yang harus kita dengar, yang membuat stres. Kemudian badai itu juga bisa berupa hujan yang lebat, hingga hujan es dan angin kencang. Kalau ini tuh ya, saya hikmatnya waktu saya baca ini, saya mengartikannya ini tuh semacam udah jatuh, ketimpa tangga, ketiban lagi sama lemari. Nah loh, udah tuh, remuk-remuk deh. Bisa saja nggak tewas, tapi remuk-remuk aja gitu semuanya. Jadi kayak kemalangan yang bertubi-tubi. Kalau rekan-rekan masih ingat kisahnya Ayub, ya kan? Yang cuma dalam tempo beberapa menit, beda berapa menit, langsung dia ditimpa kemalangan yang bertubi-tubi. Nah, saya nggak tahu, mungkin rekan-rekan wanita juga pernah atau sedang ada di situasi yang harus mengalami badai hidup yang bertubi-tubi, yaitu hujan es, hujan lebat, hujan es, dan angin kencang berbarengan datang. Mungkin saat ini sedang dilanda hal tersebut. Nah, kalau kita kembali pada kisah di Markus 4 ini, saya tuh sangat terkesan dengan cara Yesus mengatasi tofan atau badai ini. Pada saat badai itu sedang melanda perahu yang ditumpanginya, dikatakan di ayat 38 seperti ini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Luar biasa. Memang betul dia Tuhan, tapi saat itu, kejadian itu, posisinya dia adalah 100% sebagai manusia. Jangan lupa itu. Ya, tapi dia bisa tidur loh, Yesus. Ini mungkin hal yang mesti kita masukin di kepala kita. Untuk bisa tetap tenang di tengah badai, tidur. Ya. Lalu kemudian di ayat 38 ini dilanjutkan, ditulis begini. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, kalau bisa kita refleksikan dalam hidup kita, kalau kita mau jujur, seringkali banyak dari kita saat sedang mengalami badai topan yang datang secara tiba-tiba di hidup kita, lalu ini yang sering kita ucapkan keluar dari mulut kita tanpa sadar, disengaja atau tidak disengaja. Kita suka bertanya sama Tuhan, Tuhan, kok gak peduli ya kalau kita binasa? Karena mungkin kita kalut, kaget, shock, gak siap. Ya, setiap kita gak akan pernah ada yang siap dengan yang namanya kedatangan tamu yang namanya badai itu, tamu yang tidak diundang itu. Setiap kita tidak akan pernah ada yang siap, karena datangnya memang tiba-tiba. Kita gak sadar, kita lempar pertanyaan itu juga sama Tuhan kita. Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Di ayat 40 Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saya yakin pertanyaan tersebut tuh hadir bukan karena Yesus nggak tahu kelemahan iman dari para murid-muridnya. Namun saya yakin ya, ini waktu saya ngerenung ya, ini dari hasil perenungan saya ngerenung bahwa Yesus tuh terganggu melihat kepanikan murid-muridnya saat perahunya tuh diombang-ambing. Yesusnya lagi tuh dibangunin sampai gitu, dan nggak enaknya tuh pakai kata-kata, kamu nggak peduli ya kalau kita binasa gitu. Itu kan apa ya, kayak memperlakukan dia tuh kayak lo harus handle nih ini semua gitu, kayak ngotot banget gitu sama Tuhan Yesus. Ini ya kalau dari hasil saya merenung gitu, saya berimajinasi aja gitu. Ya, jadi Yesus tuh seperti terganggu gitu melihat kepanikan mereka. Padahal murid-muridnya ini kan 24 jam
bareng-bareng sama Yesus saat pergi melakukan pelayanan. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, berbulan-bulan, pindah dari satu tempat ke satu tempat. Mereka sudah menyaksikan mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, kesembuhan, banyak hal sudah dilakukan oleh Yesus. Tapi saat diombang-ambingkan oleh ombak, mereka bisa sepanik itu. Memang itu panik atau takut itu adalah sebuah reaksi yang wajar ya, karena kita kan manusia. Bagus juga sih kalau kita ada sedikit rasa takut, ada panik. Itu menunjukkan bahwa kita memang gak sehebat yang kita pikir. Bagus juga sebetulnya. Nah, memang ini yang panik atau takut itu aksi yang umum dilakukan saat kita menghadapi badai. Nah, dalam menghadapi badai ini juga selain reaksi-reaksi yang tadi, itu tuh biasanya ada dua cara yang kita pilih dalam mengelola badai ini. Umumnya ya, kalau menangkap apa yang saya maksud. Jadi saat badai datang tuh biasanya kita tuh posisinya bisa dua biasanya. Lari atau kita hadapin. Yang pertama lari. Lari pun juga bisa memiliki dua arti. Lari yang pertama tuh lari ngumpet, kabur, menghindar dari badai itu. Atau lari yang kedua tuh menyingkir dari masalah yang sebetulnya gak perlu dicari-cari. Perbantahan itu kan misalnya terjadi perdebatan gitu ya, kita dengan seseorang, itu kan juga jadi badai juga yang bisa mengganggu pikiran kita gitu kan, mengganggu energi kita. Nah, kita menyingkir dari hal tersebut. Menghadapi juga hal yang kedua, menghadapi badai itu juga bisa mempunyai dua arti. Menghadapi secara dengan kekuatan sendiri, dengan perasaan pikiran merasa mampu bisa menghadapi sendiri tanpa perlu bantuan Tuhan, atau menghadapinya dengan penuh kepasrahan namun bertanggung jawab atas apapun yang terjadi yang harus kita hadapin saat badai itu datang. Dan itu cuma dua pilihannya. Itu biasa reaksi umum yang manusia lakukan. Ya, di 1 Korintus 10 ayat 13 ditulis, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat ini udah sering kita baca, udah sering kita dengar, udah banyak hamba-hamba Tuhan yang sampaikan ayat ini buat kita. Tapi kita sering lupa. Nah, itu sebabnya makanya kita harus terus ingat, perkatakan terus firman Tuhan, kita harus ingat terus perkataan-perkataan ini, bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Kalau pernah lihat video anak kecil tuh yang di sosial media yang dia bilang gini, biasalah, lagi ngapain? Mau kemana? Biasalah. Gitu. Mestinya mental seperti itu juga yang kita masukin di kepala kita saat badai yang tiba-tiba datang itu di hidup kita. Terus kita boleh takut sebentar, tapi langsung kita switch mindset kita, lalu bilang, biasalah. Ini pencobaan yang biasa-biasa aja. Kenapa saya bilang ini pencobaan yang biasa? Karena saya percaya bahwa setiap rekan-rekanku para wanita yang menyaksikan saat ini tayangan ini, setiap kita tuh sudah melewati begitu banyak proses kehidupan yang panjang. Kita bahkan mungkin udah melewati hal yang lebih buruk dari yang terjadi hari-hari ini. Hal-hal yang lebih buruk dari apa yang sedang rekan-rekan hadapi hari-hari ini. Dan kalau kita bisa melewatinya kemarin, di tahun-tahun yang kemarin, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, 3 minggu yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, yang paling berat kita pernah hadapin, kita bisa lewatin, maka yang sekarang pun kita bisa lewatin. Bukan dengan kekuatan kita, itu pasti, tapi dengan kekuatan dari Tuhan Yesus. Ini yang mesti ingat. Kita ingat salah satunya bahwa badai itu sendiri juga Tuhan yang ciptakan. Di Mazmur 107 ayat 25 dikatakan, Ia berfirman, maka dibangkitkannya
angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Ya, kemudian ini yang harus kita ingat bahwa seringkali badai itu Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita dengan tujuan satu, cuma karena Tuhan ingin berbicara kepada kita. Mungkin kita terlalu sibuk sampai nggak punya waktu. Betul, kita melakukan kegiatan-kegiatan ibadah, tapi mungkin kita tidak mempunyai waktu yang spesial gitu untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Ayub 33 ayat 14 berkata, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Di Ayub 38 ayat 1, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Artinya di dalam badai pun Tuhan juga mau berkomunikasi gitu. Dia pakai badai itu untuk berbicara kepada kita. Itu bukti bahwa Tuhan begitu sayang sama kita. Tapi kalau bisa sih kita jangan milih sampai harus kena badai dulu ya, supaya Tuhan bisa ngomong sama kita ya kalau bisa. Tapi ya kalau itu terjadi sama kita, ya udah, taat aja, dengerin aja Tuhan mau ngomong apa sih sama kita. Karena toh ujungnya untuk kebaikan kita juga. Yang kedua, badai itu Tuhan izinkan hadir, ya udah pasti untuk membentuk karakter kita. Seperti yang tadi saya bilang, kita menjadi versi terbaik kita pada hari ini itu karena proses-proses panjang yang sudah kita alami di waktu-waktu yang lalu. Kalau hari-hari ini mungkin kita dibilang orang, oh kamu baik, kamu sopan, kamu rendah hati, itu karena mungkin sebelumnya kita mengalami pembentukan-pembentukan yang membuat kita memutuskan untuk oke, saya nggak mau jadi saya yang dulu, saya yang menyebalkan, saya yang tidak ramah, saya yang sombong, saya nggak mau seperti itu, saya mau tinggalin, saya mau jadi lebih baik lagi supaya saya mencerminkan kemuliaan Yesus. Nah, itu keputusan yang kita pilih, karena dari proses-proses badai yang kita hadapi itu membentuk karakter kita menjadi seperti kita hari ini. Walaupun kita sering ketemu juga ada orang yang memilih untuk kecewa dan meninggalkan Tuhan dan menganggap Tuhan itu tidak adil saat mereka harus mengalami badai. Mereka menghindar untuk dibentuk karakternya. Ya nggak apa-apa, itu pilihan orang itu sendiri kan, karena hidup ini toh pilihan, ya kan? Setiap pilihan pasti ada resikonya. Nah, lewat apa yang saya sampaikan ini, saya juga ingin mengajak setiap kita untuk mulai bertanya pada diri sendiri. Sebenarnya saat badai itu datang, yang pertama, kita mau kasih porsi untuk badai itu akan berapa besar dia menguasai hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, berapa panjang atau berapa lama durasi dari si badai itu akan kita izinkan untuk menguasai hidup kita. Yang ketiga, mari kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana saya akan mengizinkan Kristus terlibat dalam menghadapi badai tersebut. Mari kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Karena banyak dari kita, saya pun pernah ada di kondisi seperti itu. Saat badai datang, saya suka tuh untuk memeluk badainya. Saya suka tuh untuk mempertahankan badainya. Jadi durasinya jadi panjang. Yang harusnya bisa singkat gitu kalau saya menghadapinya gitu. Tapi kadang saya memeluknya tuh misalnya dengan cara menghindar atau saya mengizinkan kekhawatiran gitu dari badai yang datang di hidup saya, padahal badai itu tuh cuman pengen tahu aja reaksi hati saya itu seperti apa jadinya dengan kehadiran badai-badai tersebut. Apakah saya langsung berteriak panggil nama Yesus dan meminta Dia untuk menghardik badai ini dari dalam diri saya, dari dalam pikiran saya, supaya saya bisa tetap tenang. Nah, itu yang sering saya alami sampai saya akhirnya bisa mengalami kemenangan itu. Dan pertanyaan ini, 3 pertanyaan ini selalu saya tanya sama diri saya setiap kali ada badai datang. Porsinya mau saya kasih berapa besar? Karena gini, kita nggak bisa menghindar ya untuk badai datang dalam hidup kita.
Dia akan selalu ada kecuali kita mati. Masalahnya yang harus kita bilang buat diri kita, berapa besar nih porsi yang mau saya kasih, berapa lama saya mau kasih dia izinkan ada di hidup saya, dan seberapa besar saya kasih Kristus kesempatan untuk terlibat bersama-sama saya menghadapi badai ini. Gitu. Kemudian bagaimana caranya untuk kita bisa tetap menjadi tenang di dalam badai? Ya udah, nggak ada jalan yang lain, rekan-rekan semua, kecuali berlatih. Jadi berlatih itu atau latihan itu kan artinya kita melakukan kegiatan yang sama berulang-ulang sampai kita menguasainya. Saya suka banget nih dari 1 Korintus 9 ayat 27 yang bagian A-nya aja. Ada kata-katanya, ayat ini berbunyi seperti ini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi untuk kita bisa menguasai seluruhnya itu, kita harus berlatih. Latihan seperti apa sih yang bisa kita lakukan saat menghadapi badai? Karena gini ya, kayak yang kemarin baru menang Olimpiade ya, medali emas, itu namanya Grisha Polii sama Apriani Rahayu ya. Nah, mereka bisa sampai ada di tahap itu kan mereka menjalani latihan yang tidak mudah, latihan-latihan yang berat. Saat kita semua mungkin bisa bersantai-santai dengan orang-orang yang kita kasihi, kita bisa jalan-jalan, kita bisa ngopi-ngopi. Mereka 12 jam, 13 jam, 14 jam latihan. Terus latihannya bukan cuma pukulin shuttlecock aja. Mereka harus lari, mereka mungkin harus push up. Nah begitu juga dalam kita menghadapi badai ini. Caranya kita hadapi dengan latihan supaya saat badai itu datang kita bisa tenang karena kita sudah mempersiapkan diri kita dengan latihan. Latihannya seperti apa? Kita udah sering dengar dan ini hal yang paling mudah tapi paling banyak cobaan. Yang pertama, baca firman Tuhan. Saya nggak tahu dengan rekan-rekan, tapi saya tidak akan malu mengakui. Saya juga sering mengalami banyak cobaan saat harus bisa konsisten membaca firman Tuhan. Karena ini tidak mudah. Ada aja, banyak aja godaannya. Ya inilah, belum selesai, harus kerjaan ini. Akhirnya ntar kadang-kadang baca firman Tuhannya ke skip. Padahal dengan baca firman Tuhan ini, waktu saya lagi dilanda ketakutan, kepanikan, nanti tuh ada ayat-ayat yang muncul yang akan menguatkan iman saya. Karena kan yang kita jalani dalam hidup ini kan semua urusannya kan bukan yang tampak luar ini kan, tapi yang di dalam, soal mindset kan. Dan yang bisa menguatkan apa yang di dalam kita, manusia batin kita ini kan cuman firman Tuhan. Nah yang harus kita lakukan ya ini, latihan baca firman Tuhan. Ya saya melatih diri saya untuk paksa sih biar cuman 2 ayat kah 3 ayat saya usahain untuk baca supaya bisa sambil merenung gitu, Tuhan mau apa gitu, bisa merenungkan gitu setiap perkataan gitu. Di 2 Timotius 3 ayat 16 ditulis, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya ini gunanya. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Kemudian latihan yang kedua adalah mengucapkan dan merenungkannya. Yosua 1 ayat 8. Pasti banyak yang udah hafal nih ayat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Mengucapkan dan merenungkannya. Itu salah satu latihan yang terbaik supaya saat badai itu datang kita bisa tetap tenang. Yang ketiga, berdoa udah pasti, alias bercakap-cakap, ngobrol dengan Tuhan, meminta arahannya untuk membimbing kita. Ada waktunya kita harus menyediakan 1 jam sendiri mungkin, 30 menit sendiri mungkin di kamar kita. Tapi bisa juga kan kita sambil, kalau ibu-ibu sambil kupas bawang, bisa kan sambil ngobrol sama Tuhan kan. Tuhan, aduh
makasih ya, gini ya Tuhan nih tadi gini-gini, ngobrol aja kayak biasanya gitu. Atau lagi yang naik motor, bukan ngelamun ya, tapi ngobrol, tapi sambil tetap fokus. Lagi nyuci, ya saya ngomong itu berdasarkan pengalaman pribadi sih, soalnya saya sering juga kalau lagi sambil nyetrika ya udah saya ngobrol aja sama Tuhan. Saya lagi potong bawang, lagi ngupas, saya ngobrol sama Tuhan. Kadang lagi nonton film pun saya bisa tuh sambil ngobrol sama Tuhan, bisa dapat kayak dari film itu tuh saya kayak dapat, wah iya ya Tuhan, saya bisa kayak merefleksikan, wah Tuhan juga kalau ini begini ya, begini, kayak dapat kayak gitu, kayak dapat ilham baru gitu, dapat hikmat baru, bahkan saat menonton acara TV kah, berita kah gitu, bisa saya ngobrol sama Tuhan, dan itu harus dilatih gitu. Efesus 6 ayat 18 berkata, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat ini mengingatkan bahwa berdoa di dalam roh bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi juga berdoa untuk orang lain, berdoa untuk segala orang kudus. Wow, luar biasa. Kalau kita kan rasanya pengennya ya kalau berdoa ya udahlah untuk yang kita aja lah, yang penting-penting, tapi ternyata enggak. Tuhan mau kita melakukan hukum yang terutama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sesama, dengan segenap hatimu, dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi tetap berdoa juga harus berdoa untuk sesama kita. Kemudian latihan yang keempat, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun orangnya, baik dia yang ada di bawah kita atau di atas kita, baik secara usia, secara skill mungkin, secara status. Jangan pernah kita membanding-bandingkan diri kita dengan mereka, ataupun sebaliknya, membanding-bandingkan mereka dengan diri kita. Fokus saja pada perbaikan karakter kita sendiri. Amin. Di Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Di 1 Korintus 4 ayat 5 dikatakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima puji-pujian dari Allah. Nah, mari kita berlomba-lomba untuk, seperti yang tadi saya bilang, fokus saja pada perbaikan karakter kita. Biar ini yang menjadi goal kita, menerima puji-pujian dari Allah. Pasti pengen kan rekan-rekan wanita, Anda dan saya, kita pengen saat ketemu nanti sama Allah Bapa, sama Tuhan Yesus, kita bisa bilang kita bisa mendengar mereka berkata, wow anakku, aku berkenan kepadamu. Itu kan, aduh itu kayaknya bahagia banget deh kalau bisa dengar kata-kata itu. Nah, untuk bisa kayak begitu, itu kita harus rubah mindset kita. Nggak usah banding-bandingin diri sama orang lain, fokus aja sama perubahan karakter kita. Amin. Oke, saya percaya dengan membiasakan pelatihan ini akan membuat kita bisa tetap tenang setiap kali badai datang. Karena kan kita terus berlatih dengan membaca firman, memperkatakan dan merenungkannya, berdoa, terus kemudian tidak membanding-bandingkan diri. Mau nggak mau kalau kita fokus sama itu, kita nggak sempat tuh untuk memikirkan hal-hal yang buruk tentang orang lain, atau membanding-bandingkan diri kita dengan mereka, membanding-bandingkan badai yang kita hadapi atau badai yang mereka hadapi. Yang mereka hadapi tidak seberat kita. Kita nggak punya waktu tuh buat mikir gitu, karena kita sendiri lagi fokus untuk gimana caranya supaya kita bisa tetap tenang dengan badai ini. Begitu. Ya, itulah yang bisa saya bagikan rekan-rekan semua dari apa yang saya renungkan. Saya mohon maaf jika kurang sempurna dari apa yang saya sampaikan, tapi saya harap kita semua bisa menangkap dengan baik pesan yang Tuhan taruh di hati saya mengenai badai ini. Bukan hal yang baru, kita sudah sering mendengarnya. Saya percaya rekan-rekan sudah banyak mendengarkan pesan Tuhan ini. Tapi kenapa kita harus mendengarkannya berulang-ulang? Karena kecenderungan kita sebagai manusia itu mudah lupa, cepet banget lupa.
lupa untuk apapun yang sudah Tuhan katakan. Bahkan kita bisa lupa kok dengan kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan buat hidup kita. Kita bisa lupa juga dengan betapa kita bisa kuat menghadapi badai yang luar biasa. Kita sering lupanya, makanya harus diucapkan berulang-ulang. Nah, saya harap dengan apa yang disampaikan ini, kita semua boleh bangkit lagi, semangat lagi. Lelah itu hal yang wajar, tapi kalau lelah, istirahatnya di dalam Tuhan Yesus, pasti memohon pertolongan Dia supaya kita boleh dipulihkan lagi dan beroleh kekuatan untuk bangkit, berdiri, dan lari lagi, berlomba lagi, maju lagi, kerjakan apa yang jadi bagian kita, menyelesaikan pertandingan kita dengan baik, menghadapi badai-badai yang datang di hidup kita dengan penuh kemenangan. Amin. Terima kasih banyak, dan biar kita semua jadi orang-orang yang selalu berkemenangan bersama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati semua rekan-rekan wanitaku saat ini juga. Tuhan, saat ini hamba berdoa, biar kiranya apapun yang saat ini sedang dialami oleh rekan-rekanku, Tuhan, kami tahu bahwa Engkau satu-satunya Tuhan jalan keluar. Kami mau tetap tidur tenang seperti Engkau Tuhan saat menghadapi ombak badai. Engkau bisa tetap tidur tenang Tuhan. Kami juga ingin punya mindset seperti itu. Punya sikap hati yang bisa tetap tenang Tuhan. Alasannya karena ada Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau ada di hidup kami. Engkau ada di perahu kami ya Tuhan Yesus. Kami sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan di hidup kami di tahun-tahun kemarin, di sekian puluh tahun yang lalu. Engkau sudah mengerjakannya Tuhan, dan kami akan melihat Engkau akan melakukan mujizat itu juga Tuhan di hari ini buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, hamba berdoa untuk rekan-rekanku yang mungkin saat ini sedang terpapar oleh COVID-19 Tuhan. Hamba percaya bahwa kesembuhan-Mu akan mengalir Tuhan. Kesembuhan-Mu akan mengalir untuk saudara-saudariku ini ya Tuhan Yesus. Keajaiban-Mu akan terjadi untuk setiap saudara-saudariku. Terima kasih Bapa, biar apa yang hamba sampaikan ini Tuhan Yesus boleh membangkitkan semangat dari setiap rekan-rekanku ini. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah FWS Tuhan bersama-sama dengan teman-teman kami ya Tuhan. Kami sudah mendapat berkat dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam tinggal tenang Tuhan, kami memperoleh pertolongan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, dan jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, Tuhan yang memberkati Ibu Fiona Pais di dalam pelayanan dia Tuhan. Engkau terus memberikan urapan yang baru dan semangat yang baru Tuhan, supaya di dalam pelayanannya banyak Tuhan orang-orang yang berbalik kepada Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tuhan memberkati keluarganya Tuhan, apapun yang dibutuhkan dia, Tuhan yang menyediakannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk teman-teman yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Engkau yang memberkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang campur tangan di dalam setiap masalah dan pergumulan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan yang menyertai mereka Tuhan, sampai mereka boleh mendapat pertolongan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau membawa pengurus FWS ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang terus memberikan urapan yang baru, roh hikmat yang baru kepada Ibu Thelma sebagai ketua FWS Tuhan. Kau pakai dia untuk terus melayani wanita-wanita dan terus menjadi berkat ya Tuhan untuk pelayanan di dalam FWS ini. Kau juga memberkati teman-teman FWS yang lainnya yang terlibat di dalam
pengelolaan FWS ini Tuhan, biar Engkau yang juga terus memberikan kesehatan dan juga ide-ide yang kreatif, yang baru Tuhan, untuk kemajuan dari pelayanan FWS ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan, Pak Amos Hosea dan Ibu Gina, dan juga anaknya Gabriel Tuhan, Engkau yang tutup bungkus keluarga ini dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan, yang terus menyertai mereka, dan hikmat, kebijaksanaan, urapan yang baru Tuhan terus tambahkan supaya di dalam pelayanannya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami jemaat-jemaat GBI Ebenezer mengalami pertumbuhan rohani, pengenalan yang benar akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai kehidupan keluarga ini terus menjadi berkat di tengah-tengah GBI Ebenezer. Kami berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam gereja kami Tuhan, juga para aktivis dan para penatua semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang terus akan menyatukan mereka-mereka ini Tuhan, sehingga semua visi, semua program-program yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik dan semuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan buat bangsa Indonesia, sehingga kami boleh merayakan ulang tahun yang ke-76. Kami percaya Tuhan, kalau sampai saat ini Tuhan bangsa Indonesia tetap ada, kami percaya itu semua karena campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau yang terus akan memulihkan bangsa Indonesia. Kami berdoa supaya bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan, supaya kami bangsa Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan terus akan menjunjung Tuhan di dalam kehidupan bernegara ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati jajaran presiden sampai kepada pemerintah-pemerintah yang terkecil ya Tuhan. Engkau yang terus akan menyertai Tuhan para hamba-hamba-Mu ini Tuhan, supaya mereka boleh melaksanakan tugas kenegaraan mereka dengan takut akan Tuhan, dan apapun yang diambil keputusannya akan menjadi keputusan yang baik buat masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa, berdoa juga buat pelaksanaan vaksin di seluruh Indonesia, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, sehingga kegiatan ini Tuhan boleh dilaksanakan sampai ke daerah-daerah terpencil ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan juga yang menutup bungkus, memberkati mereka dengan kesehatan ya Tuhan, untuk tenaga-tenaga medis yang bekerja Tuhan untuk mengobati para pasien COVID-19 Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang terkena COVID-19. Kami mohon pertolongan Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada mereka, karena oleh bilur-bilur-Mu Tuhan kami sudah disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat wanita-wanita yang berulang tahun mulai tanggal 15 sampai 31 Agustus ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan mereka, memberkati mereka dan keluarga mereka masing-masing. Biarlah kebaikan dan kemurahan Tuhan menyertai mereka sepanjang umur hidup mereka, dan mereka boleh terus ya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita bersama bangkit berdiri untuk siap menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, rahmat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Terima kasih kepada hambanya Ibu Fiona Pais yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pekerjaan pelayanan dan keluarga Ibu Fiona Pais. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan pelayanan pemusik pemuji dan para pihak yang telah mengambil bagian dalam pelayanan FWS. Kiranya jerih payah kita melayani Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Tetap semangat melayani Tuhan Yesus Kristus. Sebelum menutup ibadah FWS ini, kami mengajak kepada para wanita yang belum memfollow Instagram dan Facebook FWS dapat segera memfollownya, karena kami akan menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan FWS. Kami informasikan juga kepada seluruh para wanita dapat mencatat tanggalnya, yaitu hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021, save the date. FWS akan mengadakan kelas make up yang akan dibuka untuk 50 orang pertama secara gratis. Apabila melebihi kuotanya 50 orang, maka akan dikenakan per orangnya Rp100.000. Kami akan menginformasikan melalui flyer. Mari kita mengajak para rekan-rekan wanita lainnya, kerabat dan para sahabat untuk mengikuti kelas makeup ini. Demikian informasi yang kami sampaikan. Kiranya ibadah FWS pada hari ini dapat membawa berkat buat kita semua, dan kita juga dapat memberikan berkat kita kepada orang lain. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, my God, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.